warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang saleh dan saleha. Bertemu lagi dengan Ibu Dian dan juga Ibu Surahmi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan kalian tak lupa untuk melaksanakan sholat duha maupun sholat 5 waktunya ya. Oke, usahakan menonton video pembelajaran ini sampai habis ya. Jangan sampai di skip video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kritik sastra dan juga esai. Definisi kritik sastra dan juga esai. Kritik sastra di sini adalah bidang studi sastra untuk menilai suatu karya sastra mengenai bermutu atau tidaknya suatu karya sastra. Nah, sedangkan esai adalah sebuah karangan atau tulisan dalam bentuk prosa yang tidak terlalu panjang yang membicarakan suatu pokok permasalahan dari sudut pandang pribadi si penulisnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan antara kritik sastra dan juga esai. Nah, jika kritik sastra menganalisis suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai secara objektif suatu karya sastra. Jadi, jika kritik sastra ini di sini dia menilai secara objektif. Kalau misalnya bagus ya bagus, misalnya jelek ya jelek. Sedangkan kalau esai yaitu karangan singkat yang isinya membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang penulisnya. Kalau di esai dia membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang si penulisnya, jadi sifatnya berupa subjektif. Nah, itu dia perbedaan antara kritik sastra dan juga esai. Ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, berisi tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik atau buruknya sebuah karya sastra. Yang ketiga, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. Yang keempat, berdasarkan kesan pribadi si penulis tersebut. Dan yang terakhir, memberikan alternatif perbaikan. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri esai. Yang pertama di sini berbentuk prosa. Apakah kalian tahu prosa itu apa? Prosa adalah jenis tulisan yang berbeda dengan puisi karena variasi ritme yang dimilikinya lebih besar. Nah, di sini prosa memiliki sifat bebas karena tidak terikat oleh aturan-aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain-lain. Nah, itu dia pengertian tentang prosa. Selanjutnya kita ke ciri-ciri esai. Yang kedua, tidak terlalu panjang atau singkat. Yang ketiga, selalu tidak utuh. Yang keempat, memiliki gaya pembeda. Yang kelima, bersifat personal. Dan yang terakhir, memenuhi keutuhan penulisan. Nah, di sini esai itu bersifat subjektif. Oleh karena itu dia bersifat personal. Nah, itu dia materi mengenai kritik sastra dan juga esai. Tadi kita sudah bersama-sama membahas materi mengenai pengertian, perbedaan, ciri-ciri kritik sastra dan juga esai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran Ibu Dian dan juga Ibu Surahmi sampai habis. Tetap semangat untuk belajarnya anak-anakku kelas 12. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.